Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menerangkan sedikit mengenai peraturan internasional untuk mencegah tubrukan di laut tahun 1972. Yakni bagian A berlaku untuk umum. Aturan 1 penerapan. Aturan ini berlaku bagi semua kapal di laut lepas, perairan yang ada hubungannya dengan laut, dan setiap perairan yang dapat dilayari oleh sebuah kapal. Aturan 2 pertanggungjawaban. Yang diminta pertanggungjawaban yaitu kapal sebagai institusi, pemilik kapal, nahkoda, awak kapal, perwira atau ABK. Aturan 3 definisi umum. Definisi umum seperti apa dimaksud dengan kapal, kapal tenaga, kapal layar, kapal yang sedang menangkap ikan, pesawat terbang, kapal yang tidak dapat berolah gerak, kemudian kapal yang terbatas kemampuan olah geraknya, kapal yang terkungkung oleh syaratnya, kapal berlayar, kemudian kapal penglihatan terbatas. Ini definisi. Lanjut di bagian B, aturan kemudi dan berlayar. Di aturan 4 ada pemberlakuan. Kemudian aturan 5 pengamatan. Pengamatan yang baik yaitu pengamatan yang menggunakan penglihatan, pendengaran maupun semua sarana yang tersedia dalam suasana. Aturan 6 laju yang aman. Laju yang aman adalah kecepatan terkendali kapal sehingga dapat menghindari bahaya tubrukan secara cepat, tepat, dan juga efisien. Kemudian aturan 7 bahaya tubrukan. Bahaya tubrukan dianggap ada jika timbul keraguan-raguan baringan pedoman tidak menunjukkan perubahan yang berarti, mendekati sebuah tundaan, mendekati kapal besar, mendekati kapal dan jarak yang dekat. Seperti pada gambar di atas, situasi bahaya tubrukan. Kemudian aturan 8 tindakan untuk menghindari bahaya tubrukan. Mengambil tindakan yang tegas dalam waktu yang tepat. Kemudian perubahan haluan yang cukup besar, mencegah situasi meruncing dan lainnya, menjaga jarak yang aman, mengurangi dan menghentikan laju. Jadi seperti pada gambar, mencegah situasi meruncing. Kemudian aturan 9 alur pelayaran sempit. Kapal yang berlayar di alur pelayaran sempit mempertahankan jarak sedekat mungkin dengan batas luar alur pelayaran atau alur pelayaran yang berada di lambung kanannya. Tidak boleh menyeberangi kapal-kapal lain. Ya, jadi harus berlayar sedekat mungkin dengan batas sebelah kanan, seperti pada gambar. Kemudian aturan 10 bagan pemisah lalu lintas. Kapal yang berlayar di bagan pemisah harus berlayar di jalur lalu lintas yang sesuai, menjauhi garis zona, memasuki atau meninggalkan jalur pada ujung jalur, menghindari memotong jalur lalu lintas, menghindari kapal yang berlabuh. Seperti yang Anda lihat pada gambar di atas. Kemudian masuk di seksi 2, sikap kapal dalam keadaan saling melihat. Aturan 11 pemberlakuan. Aturan 12 kapal layar. Bila mana dua buah kapal saling mendekati sehingga mengakibatkan bahaya tubrukan, salah satu di antaranya harus menghindari kapal lain. Aturan 13 mengenai penyusulan. Kapal dianggap sedang menyusul bila mana mendekati kapal lain dari jurusan lebih dari 22,5 derajat di belakang arah melintang, yakni dalam kedudukan demikian sehingga terdapat kapal yang sedang disusulnya itu. Seperti yang kita lihat pada gambar di atas. Kemudian aturan 14 situasi berhadapan. Apabila dua buah kapal bertenaga bertemu pada haluan berlawanan sehingga mengakibatkan bahaya tubrukan, maka masing-masing harus merubah haluannya ke kanan sehingga akan berpapasan pada lambung kiri. Aturan 15 situasi bersilangan. Syarat berlakunya aturan ini kedua kapal tenaga adanya bahaya tubrukan pada posisi silang. Kapal yang mendapatkan kapal lain pada lambung kanannya harus menyimpang. Aturan 16 tindakan oleh kapal yang memberi jalan. Setiap kapal harus mengambil tindakan yang cukup sedini mungkin untuk menghindari bahaya tubrukan.
Aturan 17. Tindakan oleh kapal yang bertahan. Apabila melihat kapal lain diwajibkan menyimpang, itu tidak mengambil tindakan yang sesuai, maka kapal yang terakhir itu boleh bertindak mengambil tindakan itu dengan olah gerak sendiri. Kemudian aturan 18. Tanggung jawab antar kapal. Kapal tenaga sedang berlayar harus menyimpang kapal yang tidak dapat berolah gerak, kapal yang terbatas kemampuan olah geraknya, kapal yang sedang menangkap ikan, dan juga kapal layar. Kemudian aturan 19. Sikap kapal dalam penglihatan terbatas. Setiap kapal harus memperhatikan suasana dan keadaan penglihatan terbatas yang ada. Setiap kapal harus bergerak dengan laju yang aman dan harus mempersiapkan mesinnya untuk berolah gerak dengan segera. Bagian C, sosok benda dan juga lampu-lampu. Aturan 20. Penerapan. Apa yang dimaksud dengan lampu, terus sosok benda. Lampu-lampu dinyalakan pada saat matahari terbenam sampai terbit. Aturan 21. Definisi. Apa yang dimaksud dengan lampu tiang, lampu lambung, lampu buritan, terus kemudian lampu tunda, lampu keliling, lampu cerlang. Ya, lampu cerlang yang berkedip-kedip itu yang di selang waktu atau frekuensi. Kemudian aturan 22. Daya tampak lampu-lampu. Kapal dengan panjang 50 meter, lampu tiangnya 6 mil, lampu lambungnya 3 mil, lampu buritan 3 mil, lampu tunda 3 mil, lampu keliling 3 mil. Aturan 23. Kapal tenaga sedang berlayar. Sebuah kapal tenaga yang sedang berlayar harus memperlihatkan lampu tiang di muka, lampu tiang di belakang, lampu lambung, dan lampu buritan. Aturan 24. Menunda dan mendorong. Kapal tenaga menunda harus memperlihatkan 2 lampu tiang. Panjang kapal lebih dari 50 meter. Lampu tunda tegak di atas lampu buritan, sosok benda belah ketupat. Aturan 25. Kapal layar sedang berlayar dan kapal yang digerakkan dengan dayung. Kapal layar sedang berlayar diperlihatkan dengan lampu-lampu lambung. Aturan 26. Kapal nelayan. Kapal penangkap ikan selama tidak beroperasi maka statusnya sama dengan kapal tenaga. Kapal troll, 2 lampu keliling, hijau dan putih. Kemudian aturan 27. Kapal tidak dapat berolah gerak atau yang terbatas kemampuan olah geraknya. Kapal yang tidak dapat olah gerak memperlihatkan 2 lampu merah keliling, sementara kapal terbatas kemampuan olah geraknya 3 lampu keliling, 2 merah tertinggi dan terendah dan 1 putih di tengah. Aturan 28. Kapal yang terkungkung oleh seratnya. Selama kapal terkungkung oleh seratnya memperlihatkan sama dengan kapal tenaga ditambah 3 lampu merah keliling dan sosok benda silinder. Aturan 29. Kapal yang melakukan tugas pemanduan memperlihatkan 2 buah lampu keliling putih di atas dan merah di bawah, lampu lambung dan juga ditambah lampu pada buritan. Kemudian aturan ke-30. Kapal berlabuh jangkar dan kapal kandas. Kapal yang berlabuh jangkar diwajibkan 1 lampu putih atau 1 bola. Kapal kandas 2 lampu merah keliling. Aturan 31. Pesawat terbang di laut. Pesawat terbang laut harus memperlihatkan lampu-lampu dan sosok benda yang sifatnya semirip mungkin dengannya. Masuk di bagian D, isyarat bunyi dan isyarat cahaya. Di aturan 32, definisi apa dimaksud dengan suling, tiupan pendek dan tiupan panjang. Tiupan pendek yaitu yang lamanya 1 detik. Tiupan panjang tiupan yang lamanya 4-6 detik. Aturan 33, perlengkapan isyarat bunyi. Kapal yang panjangnya lebih dari 12 meter harus dilengkapi dengan suling dan genta. Panjang lebih dari 100 ditambahkan dengan gong. Aturan 34, isyarat olah gerak dan isyarat peringatan. Bunyi, cahaya, penyusulan. Bunyi seperti 1 tiup pendek berarti saya sedang merubah haluan ke arah kanan. Aturan 35, isyarat bunyi dan penglihatan terbatas. Kapal tenaga yang mempunyai laju terhadap air mendekati tikungan membunyikan 1 tiup panjang dengan selang waktu 2 menit.
Aturan 36, isyarat untuk menarik perhatian. Setiap kapal boleh menggunakan isyarat cahaya atau isyarat bunyi yang tidak dapat terkelirukan dengan setiap isyarat yang diharuskan. Kemudian aturan 37, isyarat mara bahaya seperti isyarat tembakan, roket-roket, isyarat SOS, isyarat Mayday, isyarat bendera NC, lidah api, perling, payung, dan sebagainya. Bagian E, pembebasan. Yang aturan yang paling terakhir mengenai aturan 38, pembebasan. Setiap kapal dengan ketentuan bahwa kapal itu memenuhi syarat peraturan internasional tentang pencegahan tenggelam di laut tahun 1960 yang lunaskan diletakkan sebelum peraturan ini berlaku, ataupun yang tanggal itu dalam tahapan pembangunan yang sesuai dibebaskan dari kewajiban beberapa aturan. Dan di bagian akhir ada beberapa 4 lampiran ya, bisa Anda lihat lampiran 1, lampiran 2, dan juga lampiran 3 dan 4. Oke, itu aja yang sempat saya perlihatkan pada kesempatan kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.